Oke, semangat pagi teman-teman. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan tetap semangat. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, berikut saya akan mereview pertemuan antara Bro Wilbert 001 kita dan juga pertemuan 001 kita dengan kontraktor yang menangani renovasi kantor Fitup. Bagaimana progresnya ya, nanti silakan disimak video ini. Dan tidak kalah seru lagi pertemuan yang tidak disangka antara Bro Wilbert dan juga Bang Ferry Kunya yang seorang leader yang sangat luar biasa ya. Tongkrongannya yang lemah, cuek bebek, tapi saya akui ini Bang Ferry ini sangat luar biasa. Bagaimana dia menyatakan ini loh, seakan-akan beliaunya ini menyatakan ini loh yang harus dilakukan oleh para VTuber. Ya kan? Oke, tidak panjang lebar lagi, untuk video yang pertama adalah pertemuan antara Bro Wilbert dengan kontraktor yang menangani renovasi kantor kita atau yang menangani renovasi rumah besar kita bersama, ya, ini rumah para VTuber Indonesia. Dan ya sebentar lagi, gak akan lama lagi, kita para VTuber ini udah mempunyai rumah yang sangat besar sekali. Dan setiap saat, setiap waktu, bukan hanya kita saja yang bisa ada di sana, tapi kita bersama tim juga akan bisa merasakan fasilitas apa sih yang ada di kantor Fitup. Begitu ya teman-teman. Yuk, untuk lebih jelasnya kita simak video yang berikut ini. Check it out. Halo Pak. Halo. Gimana Pak? Pak, sorry Pak, ini ada bawa takjil buat temen-temen. Buat temen-temen ntar buka puasa. Ini ada kurma. Halo. Halo Bro. Iya. Halo. Halo Pak. Ini buat taruh di mana ya Pak ya? Oh iya, enaknya ya. saya terima aja di dalam. Boleh. Iya, thank you Pak. Terima kasih. Siap. Tuh ada makanan, ada susu. Oh iya. Terima kasih. Siap. Thank you. Gimana Bro? Ininya. So far sih progres oke lah ya. Oh, tangga udah jadi ya? Udah jadi. Oh, kemarin kan ini belum jadi nih. Tangga udah jadi. Udah sampai lantai berapa? Udah semua ya? Udah lantai 3. Lantai 3. Tinggal Oke. 3 ke 4 yang belum. 3 ke 4. Oh, itu mah bentar lagi juga selesai ya? Minggu lah. Oh. Jumat ini progres kira-kira Jumat ini udah ngecor lah. Oh. Secara timeline sih harusnya nggak ada masalah. Gak ada masalah ya? Secara timeline. Progres masuk semua. Iya, soalnya kan ini kan rame nih, ini kan banyak yang banyak juga kan yang pasti datang ke sini Banyak. buat ngelihat. Udah nggak sabar juga soalnya buat ngelihat. Cara pekerjaan sih ya nggak ada kendala lah sejauh ini. Aman ya? Aman. Mungkin mau Tangga lihat. udah ya. Boleh? Jadi nanti ini rencananya bro, ini toilet. Oh, ini toilet di sini nih. Yang udah ada Iya. gasnya nih. Oh, oke. Nanti ini kita di toilet, ini wastafelnya di sini bro. Oh. Di sini wastafel, nanti di sini ada partisi lagi bro. Oh. Nah, Jadi kalau datang dari situ ya, ya, samping ini gitu koridor. naik. Ini koridor. Oh, oke, ini koridor. Iya. Koridor masuk Ini belakang warehouse kan ini ya? warehouse. Oke. Ini area Duduk kecil. resepsionis ya. Iya, resepsionis di depan. Resepsionis ini. Biasanya member lounge ini ya? Ya, member lounge. Nah, habis dari sini ini member lounge semua. Oh, oke. Soalnya kan ada orang luar bilang di sini ini kantornya masih berantakan. Ya iyalah ya bro, namanya juga renov. Yang dibangun. Masa renov bersih ya? Kan namanya bukan renov namanya. Ada-ada aja juga orang-orang ini. Biasa lah bro. Makanya. Oke, kalau di lantai 2 tangga dulu ya. Berarti pengerjaan tangga dulu yang pertama ya. Tangga dulu. Kalau mau naik ke lantai 2
tanggal T2 juga udah aman sih. Ya. Susah lah bro, ini sempit kan itu? Ya agak sempit. Sempit ya, nanti aja lah, susah bawa kayak gini. Gak apa-apa, ntar baru dilihat ke atas. Kira-kira di pertengahan Mei itu udah kelihatan bentuk lah. Pertengahan Mei udah kelihatan bentuk ya? Pertengahan Mei itu udah kelihatan bentuk. Oke. Berapa orang ya bro kerja di sini tuh? Hampir 20 orang. Hampir 20 orang ya? Ini tiap malam ya? Kerja sampai sore. Sampai sore? Karena malam tegor sama developernya? Iya, tetangga-tetangga. Memang nggak diizinin. Oke. Oke teman-teman, itu tadi adalah pertemuan antara Bro Wilbert dan juga kontraktor yang menangani renovasi kantor kita. Oke, teman-teman sudah tahu progresnya sampai di mana dan apa penjelasan apa yang teman-teman peroleh dari langsung kontraktor yang sedang menangani kantor kita. Gitu ya teman-teman. Meskipun di luaran sana banyak orang yang datang dan memberikan keterangan, waduh kantornya yang amburadul ya, berserakan sana sini ya, namanya juga lagi renovasi ya udah wajar lah, banyak material yang ada di sana sini, kayu di sana sini, itu mah biasa. Tapi lihat, sesuai dengan penjelasan dari kontraktor tadi ya, di pertengahan Mei kita sudah bisa melihat bentuk, walaupun belum sempurna ya, sempurna 100% mulai dari lantai 1 sampai di lantai 4 gitu ya. Dan berikut adalah yang tidak kalah serunya, pertemuannya tak terduga antara Bro Wilbert dan juga Bang Ferikunya ya, yang menanyakan. Nah, nanti kurang lebihnya teman-teman ikutin aja ya videonya ini, agar teman-teman tahu apa aja sih, bagaimana, ada apa saja di dalam kantor kita nanti setelah kantor kita ini jadi. Nah, ini ditanyakan semua, diulas secara tuntas, dikupas secara tuntas, ditanyakan secara tuntas oleh Bang Ferikunya dan langsung dijawab oleh Bung Bro Wilbert di dalam suasana perbincangan santai begitu ya, tapi perbincangan santai yang penuh makna. Oke, wes gak usah banyak bacot saya, langsung saja kita simak video yang berikut ini. Cekebrot. Loh. Wah, guys. Kok bisa ada lu? Nih. Gimana nih ya? Dibingung nih semuanya nih. Katanya cut dulu aja udah. Cut dulu. Ya. Kok bisa dari sini, Bro? Enggak, gini loh, kan ini kan banyak teman-teman yang penasaran nih, Bro, soal kantornya Fitup. Makanya gua kesini dan surprise-nya ada Bro Wilbert juga di sini. Lah sama, lagi bikin konten juga ini. Oh, lagi buat bikin My Future sama. Lagi bikin konten Iya, juga ya? lagi bikin konten. Oke, guys, kita akan bahas tentang kantornya. Tapi nanti untuk lengkapnya langsung bisa lihat ya di My Future Business. Iya, School, nonton di ya? channel My Future Business School aja. Oke, Kita ya? lanjutin sana. Oke. Kita langsung ngobrol aja ya. Siap. Boleh nggak? Ayo, Oke, gak apa-apa sekalian. Wah, ini ganti konsep nih namanya nih kalau begini nih. Oke, Ini oke, Yuk. Sorry, gue betulin tali sepatu gue dulu. Santai. Bro, ini kan ada pertanyaannya itu, kenapa sih lu milih di lokasinya tuh di sini? Sebenarnya gini loh, kalau misalkan kita ngelihat ini kan Jakarta Pusat, ini kan dekat Harmoni nih. Ke depan tadi kan Harmoni kan tuh, busway Harmoni. Lu memikirin aksesnya ya? Akses, karena kan member kita tersebar di mana-mana, jadi kita nyarinya yang di tengah. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau tadi lu lihat di depan, itu kan parkirannya gede banget tuh. Karena kan member kita banyak ya, jadi kan orang-orang datang ini pasti butuh apa ya, tempat parkir pasti perlu lah. Kalau bingung nyari parkir kan ya susah, karena kantor ini kan tujuan utamanya untuk member.
Oh, tunggu. Jadi lu cari tempat di sini itu berdasarkan karena selain letaknya di tengah, yaitu bisa menampung muat parkir. Apa hubungannya dengan tadi lu bilang dengan member-member ke sini itu maksudnya untuk apa? Bukannya ini cuma kantor manajemen doang? Oh enggak, bukan dong. Ini kantor justru tujuan utamanya untuk ngasih ke member. Jadi ibaratnya tuh ya, kantor ini tuh akan jadi rumahnya dalam tanda kutip ya, rumahnya member. Tempat mereka untuk kalau mau ngajakin temen, kalau mereka mau ngobrol sama timnya mungkin ya, itu semuanya dilakuin di sini. Karena ada studio kan, konten creator kalau misalkan mau bikin konten silakan, nggak ada masalah. Ada studio di sana. Lu mau bikin konten di sana, silakan, nggak apa-apa. Karena itu ada studionya. Dengar tuh para konten creator. Di sini udah disiapin juga loh. Peralatan semua lengkap, butuh apa semuanya ada gitu. Belum buat kalau ada event, ada acara, ya silakan nggak apa-apa di situ. Jadi ibaratnya ini tuh rumahnya member. Oh, jadi nanti kantor ini itu memang dikhususkan untuk member-member. Iya, betul. Jadi member datang, lu mau meeting dengan tim lu mau ada presentasi, pengenalan, apapun semua bisa di sini. Iya, semuanya bisa. Nah, sekarang gue nanya, kalau misalkan lu ajakin temen-temen, terus bukan cuma lu dong, bukan cuma satu doang nih yang ngajakin, kan ada banyak banget nih orangnya. Kalau misalkan ada 10, 20, 30 orang berbeda, kalau parkirannya susah, bingung kan? Nyari parkir dulu, muter dulu, jalan dulu gitu. Nah, ini kan luas di depan. Nah, itu tujuan utamanya di sana. Ini loh guys, kadang konsep berpikirnya kita nih sama berpikirnya tim manajemen itu memang jauh beda ya. Kalau gua sih mikirnya ya udah kantor ceplok gitu aja, tapi ternyata tim manajemen mikirin, oh gimana ada tempat parkir yang luas, terus akses member-member kalau mau datang tuh juga posisinya di tengah, jadi lebih gampang gitu ya. Ini kira-kira pembangunan berapa lama sih? Ini mungkin kira-kira sampai, ini kita ngomong prediksi ya, kira-kira mungkin Juni akhir mungkin udah siap lah. Juni akhir 2021 ini ya? Ya. Juni akhir udah siap, udah bisa dipakai. Teman-teman nanti juga mungkin, tapi ya mungkin nggak mungkin semuanya datang dulu ya. Pasti mungkin yang diamond dulu atau apa dulu gitu untuk peresmian pertama dan lain-lain. Tapi nanti tunggu infonya lah. Mungkin info lebih lanjut lah soal itu. Ini apa, ngontrak atau beli atau gimana? Beli bro. Anjir. Nggak main kita ngontrak-ngontrak. Loh, sekarang dengan member sebesar ini kan kita butuh rumah yang pasti. Masa rumah kita ngontrak? Rumahnya pasti butuh rumah pasti. Nah, gua lagi penasaran nih. Penampakannya seperti apa? Sabar, ada di sini. Oke, kita cari tempat dulu deh. Oke, di sini nih. Nah, ntar ada wall of fame di sini. Wow, ada wall of fame ya? Ada wall of fame-nya. Jadi kalau misalkan yang berprestasi ada di sini. Masuk di situ. Oh, keren. Gitu. Oke. Ini koridor ya. Kalau ya koridor standar lah, Bro. Wah, standarnya aja udah keren, Bro. Ya kalau kita bikin buat member pasti bikin yang keren lah. Mana mungkin bikin yang biasa-biasa. Oke, terus Gitu. wah, ini berapa lantai nih? Totalnya itu 5 lantai, enggak lah, 4,5 lantai. Jadi gedungnya 4 lantai tapi ada outdoor area di atas, lantai 5. Oh, jadi di atas rooftopnya itu ada outdoor area-nya? Ada outdoor area. Keren. Tuh, nah ini wastafel toilet. Ada musola, ada musolanya. Wah, guys, dalam. Ini penting, guys. Ya. Musola itu penting karena apa? Kita kerja kalau nggak mendapat berkah dan rezeki daripada Tuhan tuh sia-sia, guys. Iya. Gue bersyukur banget nih. Berarti teman-teman bisa sholat ya sembahyang. Iya, ini di lantai 2. Nah, di lantai 2 itu sebelahan sama auditorium. Wah. Jadi kalau misalkan kita ada acara, tapi kan harus break sholat, dari tempatnya, nggak usah keluar-keluar. Semuanya dilakukan di dalam. Oke. Gitu. Wah, keren ini. Bagus. Oke, ini buat ke lantai 3. Nah, lantai 3 tuh lantainya buat perusahaan lah. Lantainya untuk manajemen di situ. Tim manajemennya di sini. Ya. Nah, kalau lantai 4 ya, lantai 4 tuh area kerja. Kalau lantai 3 tuh ada ruang meeting buat leader. Ini kalau meeting penting ya, maksudnya meeting VIP. Kalau misalkan ini Diamond atau semua Crown Ambassador semua di sini lah ya. Di situ. Betul. Aduh, berarti kalau gua masuk ke sini harus jadi Crown Ambassador dulu minimal Diamond nih kayaknya nih. Nggak sembarangan ini, spesial. Oke. Nah, ini pasti mainannya lu nih. Wey. Ruang mixing dan kreator nih. Guys, Ini ternyata mainan. udah disiapin juga nih guys untuk para konten kreator kalau mau kolaborasi juga bisa di sini ya. Bisa, bukan di sini. Ini tempat ngeditnya. Tempat ngedit. Ini tempat ngedit. Oh iya, tempat Bukan ngeditnya itu. nih. Ini ya dua ya, mixing sama Iya. kreator ya. Oh, ini ruang istilahnya kayak ruang multimedianya lah ya. Iya, ruang multimedia. multimedia ya. Nah, ini studio. Area studionya mungkin ini kan kita dua ruko itu kalau mungkin sekitar enggak lah lebih kayaknya mungkin sepertiganya lah
itu studio semua satu lantai. Karena di sini nanti kan bisa ada green screen, maka Iya, pasti iya. ada props lah ya, ada sofa, ada. apa segala macem gitu. Jadi kalau misalkan butuh studio di sini bisa. Nah, kita juga di My Future kan juga kita bisa pakai ini juga gitu. Karena kan ini disiapinnya punya perusahaan kan. Ini Iya, kan punya My Future nanti bisa di dalam situ juga gitu. Oke. Kita bisa bikin konten lah di sana. Oke. Gitu. Masa kita digital tapi Nggak punya offline nggak offline. mungkin. Kita pasti bikin konten. Iya, Gitu. Nah, ini area kerja buat Oke, staff. ini area kerja buat staffnya. Nah, ini nih yang keren nih sebenarnya manajemennya nih. Nah, Ini ya, biar ini sama ya, beda kan. Nah, jadi manajemen ini memperdulikan bukan cuma membernya aja, tapi staff yang kerja juga diperhatikan banget. Oh, Jadi ya? di sini tuh ada area makannya nih khusus untuk para staff ya. Karena kan staff berjuang buat manajemen. Iya, Staff iya. kan setiap hari tuh kerja masuk. kerja setengah mati untuk berjuang lah, kasih pelayanan yang terbaik. Nah, Iya. jadi dikasih juga tempat yang terbaik juga lah buat mereka gitu. Jadi ini ada tempat makannya, ada pantry-nya segala macem. Itu, ini buat staff. Ini buat area kerja. Terus ini ada ruang direktur. Ini ruang direktur dan manajer sama finance, sama kitchen sink-nya. Ini buat apa? Dapur lah. Iya. Buat dapur. Itu, bro. Waduh. Ini total berapa untuk estimasi kemarin untuk biaya ini habis? Sama gedungnya ya, sama gedungnya mungkin kurang lebih hampir 10 kayaknya. Hampir 10 M-an lah kira-kira. Jadi memang manajemen itu selalu pengen kasih yang terbaik gitu. Jadi kan nggak mungkin kita gini lah ya, karena kita nggak bisa pungkiri selama ini orang bilang manajemennya nggak ada, kantornya nggak Nggak ada kerjanya. iya. Nah, tapi kita membuktikan, kita pengen membuktikan buat kita ya, maksudnya manajemen tuh pengen ngebuktiin bahwa ya oke Serius lah, nih. yang kemarin itu kita jangan lihat, karena itu kan starting baru membangun. Nah, sekarang ini kita pengen membangun yang bener-bener serius, bukan kita udah di awal itu ibaratnya pemanasan lah. Nah, ini sekarang baru beneran kita mulai, kita bikin semuanya yang terbaik pokoknya gitu. Jadi kalau menurut gue sih gini ya guys, kalau kemarin kan pada bertanya, kok Fitup nggak punya kantor, kok Fitup nggak ada wujudnya. Semua orang selalu bertanya seperti itu gitu loh. Nah, kalau kita belajar dari kayak contohnya sekarang tuh ada Rans Entertainment. Mereka pun starting dari garasi, guys. Iya, benar. Iya kan? Perusahaan-perusahaan yang besar bahkan sekelas Gojek pun dulu nggak punya gedung yang sebesar Bro, ini. nggak usah gitu. Gojek, Google juga dari garasi. Nah, Google juga dari garasi gitu loh ya. Iya. Nah, tetapi yang lebih luar biasanya itu kalau gua lihat Fitup ini baru setahun ya. Iya, benar. Baru setahun udah memikirkan konsep yang seperti kayak gini tuh keren banget Iya. sih asli kalau menurut gua Iya. sih. Lu bayangin ya, manajemen pilih tempat ini kan tadi gue cerita ke lu Iya, tuh. Itu kan bukan dari gua sebenarnya. Betul. Karena kan itu dari manajemen kan. Karena kan gue juga member juga sebenarnya, gue juga leader juga. Tapi manajemen mikirin sampai tempat parkirnya, lahan parkirnya, aksesnya. Jadi memang dipikirinnya tuh nggak sembarangan gitu. Karena pengen kasih yang terbaik itu gitu. Pengen kasih service yang terbaik. Makanya dibuatlah sedemikian rupa gitu. Untuk supaya bisa Newport lah gitu, Nah, bro. Bro, kira-kira nih bro, teman-teman kan sekarang ada setitik semangat lagi nih, ya kan? Semangatnya udah mulai bangkit lagi, kan? Pelan tapi pasti manajemen sudah mulai tuh menunjukkan Iya. apa yang mereka lakukan nih. Pesennya ada pesan apa nih? Ya, kalau pesan dari saya gini, mungkin banyak orang di luar sana tuh melihat kita dari kacamata yang berbeda. Karena segala sesuatu kan datang dari dua sisi. Ada orang yang ngelihat dari sisi yang mungkin saya nggak bilang positif negatif ya, tapi mungkin ada yang lebih pro, ada juga yang lebih kontra. Ya itu hal yang normal, hal yang biasa aja gitu kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan orang di luar bilang kita berbagai macam hal, itu kan karena kacamatanya dari luar. Tapi kan mereka tidak tahu apa yang kita lakuin di dalam, tidak tahu apa yang manajemen lakuin di dalam. Karena kan tidak semuanya akan diumbar begitu aja. Karena kan kita pikirnya daripada kita update jelasin ngapain, mendingan kita langsung buktiin aja. Karena kan kalau menurut gua sih satu tindakan jauh lebih penting daripada 1000 kata-kata kan. Benar. Jadi mending langsung aja kita bertindak gitu. Jadi kalau misalkan pesannya buat teman-teman semua, buat teman-teman VTuber, ya mungkin selama ini banyak orang yang ngelihat kita nih nggak kerja, banyak orang yang ngelihat manajemen itu nggak perform gitu. Padahal sebenarnya di belakang itu perform, di belakang itu beneran ada. Dan buat teman-teman semua, ini adalah potensi yang memang sangat luar biasa gitu ya. Karena terbukti kalau misalkan nggak luar biasa, ya ngapain juga diserang sama orang, ngapain juga kita dikritik sama orang. Justru karena kita luar biasa, maka kita bisa dikritik sama orang. Kalau gua sih, gua melihat
hanya orang bodoh yang sudah mempersiapkan semuanya untuk sesuatu hal yang nggak akan eksis. Bener. Kenapa? Gila men. Ini bukan dibeli pakai daun. Ini bukan goib nih. Bukan goib ini gitu loh. Iya. Jadi teman-teman kita harus memiliki semangat yang sama ya. Semua sedang berproses, semua sedang menuju on the track-nya. Jadi ayo kita sama-sama bersatu. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai down, teman-teman yang sudah mulai hopeless, ayo bangkit lagi. Iya. Ini rumah kita harus kita jaga, kita kembangkan bersama-sama supaya apa? Membawa berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga bangsa kita. Gitu, Iya. bro. Thank you bro, Bro. ceritanya jadi host nih lo ceritanya sekarang. Masa Ya. sih? Gua numpang doang loh di sini loh. Ini channel gua bro. Oh, iya. Aduh, guys, tolong ya, ingat ya, like and subscribe My Future Business School ya. Thank you bro ya. Thank Iya. you banget nih. Kita nggak sengaja ketemu, Iya. tapi ya sekalian lah ya. Ini sekalian Iya. bisa buat cerita. Jadi lu juga kan banyak represent dari teman-teman semua Oh. juga. Jadi kita kerjasama lah di sini. Iya enggak, karena gue sih sebenarnya kesini tuh tadinya tuh gini, gue nggak kebayang guys bisa ketemu Bro Wilbert ya. Karena apa ya? Karena gue tuh selalu pengen membuktikan gitu loh. Dan setelah gue lihat dan gue dengar langsung dari Bro Wilbert, memang layak untuk diperjuangkan gitu guys. Ya kan? Wah ini kayaknya sih bakalan ke depan makin seru ya. Yoi, pasti. Oke. Pasti. Oke, bro. Siap. Thank you ya bro. Thank you udah Thank you, berbagi thank you. informasi buat Thank you banget, bro. kita semua. Oke teman-teman, bagaimana? Ya kan? Ya. Sudah tahu kan kantor kita kayak apa? Nyewa atau beli? Ya. Ya kan sudah tahu kan? Beli bro. 10 M bro. 10 M. Saya belum pernah menghitung uang sebanyak itu bro. Oke. Ya bro, ya kita tunggu sama-sama bro. Kita tunggu sama-sama bagaimana gebrakan dari tim manajemen kita. Dan yang perlu teman-teman ingat, ya perusahaan bukan hanya memikirkan apa ya, sekelompok orang atau sekelompok tim manajemen saja untuk bertempat di kantor kita nanti gitu. Tapi mulai dari pemikiran area parkir, mulai dari tempat meeting untuk member-member yang mau mengadakan meeting di kantor, itu pun sudah bisa gitu. Dan yang lebih penting lagi, seperti member-member atau konten kreator yang seperti saya ini, walaupun ya baru pemula gitu. Nah, bisa ini memanfaatkan memanfaatkan studio yang ada di sana. Ya, gitu loh. Dan ini saya rasa sangat luar biasa teman-teman. Sangat luar biasa sekali. Jadi berbahagialah untuk teman-teman yang hingga sampai saat ini sabar dalam menjalani proses. Dan tentunya segala sesuatu tidak ada yang instan. Ya. Fitub ini adalah bayi kecil yang baru lahir dan sekarang sudah mulai proses merangkak dan sebentar lagi akan jalan. Setelah jalan, ya bro, lari kencang, semakin di ngarep. Kalau orang Madura ngomong bro, nyamantok nyotok menoro Fitub tayo. Roger bro, terima kasih. Salam sukses selalu, sehat. Tetap semangat dan tetap semangat. Salam smart Fituber.